Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senantiasa. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi ini menjadi tidak efektif. Yang pertama adalah jalur komunikasi formal. Nah, jalur komunikasi formal yang dimiliki suatu organisasi ini bisa saja menghambat arus informasi yang bebas dari berbagai sumber informasi pada tingkat organisasi. Nah, bisa juga menjadi mempercepat ataupun bisa memperlancar alur informasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada struktur wewenang, di mana struktur wewenang ini bisa berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi, karena bisa dengan adanya wewenang ini seseorang individu yang memiliki kemampuan tentunya memiliki kebolehan untuk melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya adalah bisa membatasi siapa saja yang akan berkomunikasi dengan siapa, dan tentunya apa saja yang bisa dikomunikasikan. Kemudian spesialis pekerja. Nah, apabila pihak yang terlibat dalam komunikasi ini memiliki berbagai macam pekerjaan yang berbeda, maka kemungkinan besar pengguna istilahnya, wawasan dan kepribadian yang dimiliki berbeda satu sama yang lain, sehingga bisa menghambat komunikasi dalam sebuah organisasi. Maka sangat penting untuk menggunakan bahasa yang umum untuk dimengerti banyak orang. Kemudian yang keempat itu kemampuan komunikator. Nah, apabila komunikator yang melakukan komunikasi organisasi tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi, maka efektif komunikasi organisasi ini akan lebih bisa mudah untuk dicapai. Nah, begitupun dengan sebaliknya, apabila kemampuan komunikasinya cenderung buruk, maka komunikasi organisasi yang efektif pun cenderung sulit untuk dicapai. Kemudian yang kedua itu ada wawasan. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi, ketika dia tidak memiliki wawasan yang sama antara satu dengan yang lain, maka komunikasi yang efektif pun sulit untuk dicapai. Kemudian konteks ini melingkupi peristiwa yang mengiris sebuah komunikasi yang dilakukan dalam berbagai macam hal lain, seperti artefak atau benda-benda yang diperhatikan dalam suatu proses komunikasi oleh komunikator. Nah, pada prinsipnya konteks ini bisa mempengaruhi komunikasi yang dilakukan, karena konteks ini bisa mempengaruhi komunikan, kondisi psikologis komunikator, dan berbagai aspek lain yang bisa mengaruhi berbagai proses komunikasi yang dilakukan. Kemudian ada bahasa. Nah, bahasa dalam hal ini berperan sebagai bentuk pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan, seperti misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Perbedaan bahasa ataupun pengetahuan ini bisa berpengaruh terhadap komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada hambatan lain komunikasi, ada filtering. Filtering yaitu pengiriman pesan manipulasi informasi ini, sehingga informasi tersebut ini seakan-akan terlihat menguntungkan. Kemudian yang kedua ada selective perception, di mana penerima pesan dalam proses komunikasi secara efektif ini melihat dan mendengar pesan tersebut berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, dan berbagai karakteristik kepribadiannya. Kemudian ada informasi overload, yaitu informasi yang kita terima melebihi kapasitas kita dalam memproses atau mengelola informasi tersebut. Kemudian ada emotion, yaitu interpretasi yang berbeda terhadap informasi saat kita sedang sedih dan saat kita sedang senang. Kemudian ada bahasa, yaitu ketidakpahaman terhadap bahasa atau istilah-istilah tertentu antar satu dengan yang lain. Kemudian ada sliden, yaitu tidak adanya komunikasi. Kemudian ada communication apprehension, yaitu ketakutan atau kecemasan seseorang untuk berkomunikasi. Kemudian ada lying atau berbohong. Kemudian ada teknik komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama itu saling menghargai. Nah, di era sekarang ini begitu banyak keunikan atau karakteristik
yang kita miliki masing-masing berbeda, maka dengan adanya perbedaan ini atau cara pandang hal yang bisa terjadi di mana saja termasuk dalam lingkungan organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik atau perselisihan. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana bisa kita menghargai orang lain, menghargai orang yang berbeda dari kita sehingga bisa menimbulkan sikap toleransi. Maka dengan adanya toleransi ini maka mempermudah kita untuk melakukan musyawarah. Nah, jika perbedaan pendapat atau cara pandang dalam sebuah organisasi ini, maka dengan musyawarah organisasi ini bisa membuahkan hasil atau membuahkan jalan keluar. Kemudian ada memberi feedback. Nah, feedback ini atau umpan balik ini adalah sesuatu respon yang diberikan kepada pihak lain yang mengajak kita untuk berkomunikasi. Maka ketika kita tidak memberikan respon kepada orang lain, maka kemungkinan besar kita akan dianggap adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Maka sangat diperlukan itu umpan balik atau feedback dalam sebuah komunikasi yang efektif. Kemudian berbicara langsung. Nah, saat ini dengan adanya teknologi ini yang memudahkan orang untuk berkomunikasi secara langsung, tetapi ada baiknya kita berbicara secara langsung atau tatap muka. Nah, berbicara secara langsung ini adalah bentuk komunikasi yang meminim risiko terjadinya salah paham, karena kita bisa bertanya secara langsung jika ada sesuatu yang kita tidak pahami. Begitupun sebaliknya, jika berbicara melalui perantara, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman. Kemudian ada sinkron. Nah, sinkron ini maksudnya adalah menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Apalagi ketika kita berada di posisi yang tinggi dalam sebuah organisasi sebagai ketua misalnya. Nah, sangat dibutuhkan kesesuaian antara tindakan dan ucapan, maka di situ kita akan menunjukkan integritas kita. Misalnya ketika kita menjadi kepala anggota organisasi ini, ketika kita berbicara kepada anggota organisasi untuk selalu berdisiplin waktu, maka kita juga harus melakukannya. Kita harus menunjukkan kepada mereka dengan cara kita selalu tepat waktu datang dalam setiap kegiatan organisasi. Nah, dengan begini maka anggota organisasi ini akan percaya kepada kita dan juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian mendengarkan lawan berbicara. Dalam organisasi ini dan dalam komunikasi itu sangat diperlukan untuk mendengarkan orang lain dalam berbicara. Kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat, namun bukan berarti kita tidak bisa memberikan lawan bicara kita untuk mengutarakan pendapatnya. Dan menjadi pendengar lawan bicara itu juga sangat penting. Kemudian mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga itu memerlukan tanggapan dari berbagai pihak. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan, bisa dengan mengajukan pertanyaan jika terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan kita. Nah, dengan mengajukan pertanyaan kita juga dapat dianggap sebagai pendengar yang baik karena kita bisa mendengarkan dan bicara kita dengan baik.